Barbar Pak Edo, belajar bareng Pak Edo. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana kabarnya teman-teman semua? Sehat selalu? Ya, semoga tetap sehat selalu ya. Jaga kesehatan, juga pola makan, sama jaga pikiran. Jangan galau-galau teman-teman. Nah, hari ini Kedo mau ngajak teman-teman untuk tetap jaga kesehatan, untuk tetap jaga pola makan, tetap tidur yang teratur ya, walaupun jangan begadang ya, walaupun teman-teman kesannya belajar dari rumah, tapi jangan begadang gitu. Nah, hari ini kita nuansanya sedikit berbeda. Kedo ada berada di Taman Beji, karena Kedo mau ngasih tahu nih bahwa tetap jaga kesehatan ya, jangan sampai aktivitas kita yang di rumah aja tapi tidak menuntut kita untuk tetap olahraga. Berolahraga penting untuk menjaga stamina kita akan jauh lebih kuat badan kita ini. Nah, tapi bukan itu yang mau Kedo bahas, bukan tentang olahraga, karena saya bukan guru olahraga. Nah, yang saya mau bahas adalah Pak Edo mau ngasih tahu nih, sebelum kita nanti belajar masalah ekonomi yang utama, Pak Edo mau mengingatkan teman-teman untuk bisa memiliki referensi yang sama, yang buku yang Pak Edo miliki sama buku yang teman-teman harus miliki juga. Nah, buku apa yang Pak Edo miliki untuk ekonomi bisnis ini? Nah, ini bukunya. Nah, buku yang ini nih menjadi buku referensi Pak Edo selama 1 tahun ini ngajarin teman-teman. Nah, makanya teman-teman harus punya, teman-teman harus miliki, teman-teman harus hadirkan buku ini di pembelajaran kita. Kenapa? Karena semua materi, semua latihan soal Kedo ngambil dari buku ini. Jadi teman-teman harus memiliki buku-buku yang menjadi referensi dalam pembelajaran kita. Nah, untuk selanjutnya sedikit saja Pak Edo akan ngasih tahu apa saja yang akan dibahas di buku ini dan apa aja yang akan dibahas nanti selama 1 tahun ke depan. Kita singkirin dulu buku ini, oke? Nah, ekonomi bisnis. Ngomongin tentang ekonomi, ini yang buat Kedo sesuatu yang menarik, teman-teman. Kenapa menarik? Karena ekonomi bisnis ini, teman-teman, itu hadir di tengah-tengah kita. Dan hadirnya ini sifatnya mau nggak mau, suka nggak suka, demen nggak demen, ekonomi pasti hadir di tengah-tengah kita. Ada satu perkataan ekonom yang cukup terkenal bahwa dia mengatakan bahwa setiap zaman, setiap peradaban, semakin tinggi zaman, semakin tinggi peradaban, itu semakin kompleks masalah. Nah, akan jadi pertanyaan besar buat kita semua. Kenapa? Ayo teman-teman harus mempelajari ekonomi bisnis atau mempelajari ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi hadir karena adanya masalah. Dan setiap ilmu hadir pasti karena adanya masalah. Masalah yang timbul akhirnya menimbulkan sebuah ilmu, dan ilmu ekonomi ini timbul karena adanya masalah ekonomi pada suatu bangsa atau suatu negara. Nah, dan kenapa teman-teman wajib akhirnya mempelajari ilmu ekonomi ini? Karena ilmu ekonomi pasti ada teman-teman. Teman-teman nggak jauh pasti hidup dari perekonomian. Nah, dan satu lagi hal penting adalah ketika nanti teman-teman lulus, teman-teman tidak tahu ilmu ekonomi atau istilah-istilah ekonomi atau perkembangan ekonomi kita sekarang, teman-teman nanti nggak dapet tuh. Teman-teman nggak ngerti, nggak paham. Jadi belajar seolah tidak belajar. Karena endingnya teman-teman adalah lulus adalah bekerja. Karena teman-teman berada di SMK. Tapi boleh nggak sih tulis? Silahkan untuk menambah ilmu. Tapi pada umumnya SMK disediakan memang untuk bekerja, dan teman-teman yang harus siap bekerja, dia harus tahu ilmu ekonomi dan tahu kesempatan bagaimana ekonomi kita saat ini. Sedikit prolog. Ending dari apa yang nanti kita pelajari adalah teman-teman akan bakal tahu skala prioritas atau istilah-istilah ekonomi yang akan hadir di tengah-tengah kita. Dan pesan Kedo, mantengin ini channel, mantengin pembelajaran Kedo, karena kalau ketinggalan sekali aja teman-teman akan rugi dan akan ketinggalan materi-materi yang akan Kedo sampaikan. Itu aja prolog dari Kedo, pentingnya ekonomi bisnis. Semoga teman-teman bisa mengikutinya dengan enak. Siapkan saja makanan minuman di depan meja teman-teman untuk kita sama-sama belajar tentang ekonomi bisnis. Oke? Untuk selanjutnya pembelajaran ekonomi bisnis akan ada di video berikutnya. Terima kasih banyak untuk prolog hari ini. Dan Kedo bisa lagi harus punya bukunya. Sampai nggak punya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita bisa bertemu lagi di pertemuan kedua kita hari ini. Nah, kalau sebelumnya Kedu minta kita saling kenal. Alhamdulillah dari video-video yang teman-teman kirimin, setidaknya Pak Edo sedikit kenal wajah-wajah kalian. Jadi ntar nggak kaget kalau ketemu, wah ini muka siapa ya. Gitu. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya di pertemuan pertemuan kedua ini sebelumnya Kede minta untuk teman-teman sebelum kita mendapat sebuah ilmu, kita tetap berdoa sama Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita masing-masing. Semoga ilmu yang nantinya akan Kedo kasih ataupun akan Pak Edo jelaskan ini bermanfaat buat kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Minta kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati, berdoa dimulai. Alhamdulillah. Rabbi Jibril. Alhamdulillah. Amin amin Allah Akbar. Oke teman-teman, gimana kabar? Sehat semua selalu. Semoga senantiasa kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemik ini. Tetap jaga kesehatan teman-teman, tetap jaga pola makannya, pola hidupnya, pola ucapannya, sama pola hati. Jangan galau-galau ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ngomongin tentang ekonomi bisnis. Di awal sebelumnya di prolog video ini Pedo sudah menyampaikan ya ketika di Taman Beji bahwa sedikitnya kita penting membahas ekonomi ini atau disebutnya ilmu ekonomi. Kenapa? Karena dia pasti ada. Setiap zaman pasti ada. Malah semakin tinggi zaman itu semakin kompleks masalahnya. Dan kita berada di zaman yang lumayan kompleks teman-teman. Karena apalagi di masa pandemik ini ekonomi ini sedang diuji. Ekonomi kita ini sedang diuji. Semoga ujian dari ekonomi ini kita bisa berlalu ya. Dimana banyak ya teman-teman mungkin sudah mengetahuinya juga. Ada orang yang di PHK, ada orang yang hanya terima gaji pokoknya saja, atau bahkan yang ada yang dipecat pula, ada yang diberhentikan sementara, dirumahkan, wah macam-macam lah ya. Itu dampak yang cukup terasa di kita saat ini. Teman-teman saya harap tidak menjadi orang-orang yang nantinya disebutnya ya, orang-orang yang tidak mengikuti zaman kita sekarang, tidak tahu perkembangan ekonomi kita sekarang. Makanya teman-teman berada di SMK ini menjadi nilai plus sebenarnya. Karena di SMK ini pertama selain dituntut untuk bisa langsung bekerja, berarti bukan hanya sekedar teori tapi punya skill. Teman-teman juga dapat ilmu-ilmu yang ibarat to the point lah. Ilmu-ilmu yang pada hari itu juga insya Allah bisa dimanfaatkan kalau bisa kita rasakan. Dan saya harap di setiap pertemuan kita teman-teman tidak tertidur ya, sehingga apa yang dijelaskan tuh jadi kayak tadi bahas apa ya. Kita akan menggunakan bahasa kalian atau kita akan menggunakan bahasa-bahasa istilah kalian, tapi tidak menghilangkan eksistensi atau makna dari ekonomi bisnis itu sendiri. Oke, kita mulai saja ya. Udah kenal kan nama saya? Ya, nama saya adalah Pak Edo. Next. Nah, oke. Di channel kita kali ini di Barbar Pak Edo, belajar bareng Pak Edo, untuk ngomongin ekonomi bisnis. Nah, kita ngomongin yang namanya masalah dulu, karena segala ilmu itu pasti lahir dari masalah. Nah, tapi masalah-masalah ini pada intinya ya, Kedo sampaikan kompetensi inti dan kompetensi dasar yang harus kita capai adalah kita tahu nih untuk mengevaluasi masalah-masalah ekonomi, itu yang pertama. Dan kita yang kedua, udah tahu masalahnya juga harus hadirkan solusi dong. Kita hadirkan solusinya. Pasti solusinya minimal banget kita bisa menghadirkan solusi di lingkungan kita sendiri atau di keluarga kita sendiri. Gitu. Minimal itu. Karena pada dasarnya sama, ekonomi secara besar, ekonomi secara mikro atau besar itu punya masalah-masalah yang hampir sama. Oke. Nah, next kita bahas bab pertama adalah masalah ekonomi. Nah, ini yang jadi pembahasan hari ini kita di pertemuan kita. Hal apa aja sih yang akan jadi pembahasan kita ini hari ini? Ya, pertama
yang kita bahas adalah inti dari ekonomi atau inti dari masalah ekonomi. Sebenarnya apa sih sebenarnya masalah ekonomi itu pada dasarnya gitu kan, dan kenapa itu akhirnya dijadikan masalah. Nah, setelah kita tahu intinya, emang apa aja sih permasalahannya? Nah, setelah kita udah tahu masalahnya, baru kita ini ya solusinya. Solusinya apa aja ya? Gitu. Itu pada dasarnya itu ya, sederhana ya untuk pembahasan kita hari ini. Oke, yang pertama kita inti masalah ekonomi. Nah, ini teman-teman bisa baca. Itu ambil poin-poinnya saja tapi ya. Nah, untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa cek di buku teman-teman masing-masing. Itu lengkap sekali inti masalah. Nah, ini inti masalah kita nih. Nah, ini inti masalah kita. Inti masalah kita adalah adanya kelangkaan. Pada dasar adanya kelangkaan barang dan jasa bersifat terbatas. Nah, kata-kata yang menarik adalah barang dan jasa bersifat terbatas, tapi sedangkan kebutuhan manusia tidak terbatas. Ya, alat kepuasannya terbatas atau barang dan jasanya terbatas, tapi kebutuhannya manusia itu tidak terbatas. Itu yang disebut akhirnya kelangkaan, dan itu yang akan dicari atau itu pasti menjadi sumber masalah utama dalam ekonomi, ilmu ekonomi kita atau perekonomian. Jadi ketika kita butuh ternyata barang kayak terbatas. Nah, misalnya kita lagi butuh berasnya petaninya ngambek pada daerah kecil, itu menjadi masalah dari ekonomi itu sendiri. Yang kedua, kita ngomongin tentang setelah udah tahu inti masalahnya, ada masalah pokoknya. Masalah pokoknya pada dasarnya cuma 2 sih teman-teman. Iya, saya belum coret ternyata. Nah, masalah pokoknya pada dasarnya cuma 2 nih. Ini doang nih. Yang pertama masalah klasik ya. Maksudnya masalah klasik di sini ilmu ekonomi klasik, para ekonom klasik itu pada dasarnya kata menurut mereka hanya 3 masalahnya. Bagaimana kita bisa berproduksi, bagaimana kita bisa berdistribusi, terus bagaimana bisa berkonsumsi. Itu saja pada dasarnya. Siapa yang menciptakan, siapa yang nganterin, siapa yang makan. Nah, bahasa dari itu. Nah, kalau orang ekonomi klasik ya. Nah, tapi ternyata tidak semudah apa yang disampaikan ya masalah klasik itu. Tapi kalau dalam masalah modern ya, itu agak sedikit rumit. Nah, kenapa sedikit rumit? Karena yang dipikirkan kembali adalah bagaimana apa sih mau yang diproduksi. Setelah udah produksi, berapa sih yang diproduksi? Kok udah tahu bagaimana produksinya? Nah, saya hapus dulu. Pertama, apa sih jenis produksinya? Ya, pertama apa sih jenis produksinya? Udah tahu yang jenis produksinya, berapa emang yang dibutuhin? Kalau ditanya berapa yang dibutuhin, bagaimana produksinya? Udah tahu bagaimana cara bikinnya? Untuk siapa sih sebenarnya kita produksi? Nah, panjang. Jadi sesuai dengan apa yang disampaikan di awal, bahwa semakin tinggi zaman, semakin kompleks masalahnya, karena kita harus pilih problem yang ada ini tepat atau enggak kita carikan solusi, atau segera atau tidak untuk kita jadikan solusi. Karena nanti ending dari kalian belajar ini, kalian tahu mana yang disebutnya mana yang disebutnya skala prioritas. Skala prioritasnya. Jadi yang mana yang harus didahulukan, yang mana yang tidak harus didahulukan, itu teman-teman endingnya adalah tahu seperti itu. Sehingga kita bisa cari tahu solusinya. Nah, solusinya apa nih? Solusinya ini nih. Kita pertama harus punya pilihan yang tepat. Nggak boleh tuh kita tidak memilih tempat. Nah, tapi nanti kita cek yang dimaksud pilihan yang tepat itu apa. Yang dimaksud pilihan dalam ekonomi itu apa. Nanti kita bahas. Yang kedua, ada skala prioritasnya. Nggak bisa semuanya didahulukan. Pasti ada yang jauh lebih didahulukan. Selanjutnya apa? Udah tahu skala prioritasnya, tapi kalau tidak dikelola dengan baik, nah makanya harus pinter-pinter mengelola keuangan. Nah, sudah kita tahu nih cara mengelola yang baik. Nah, sistemnya yang harus kita pakai. Pakai sistem ekonomi apa ya? Apakah ekonomi A? Apakah ekonomi B? Kira-kira di Indonesia pakai sistem ekonomi seperti apa? Nah, nanti kita cek bareng-bareng, oke? Next, selanjutnya. Nah, ini tadi kita ngomongin tentang ini kita langsung bahas solusinya. Tadi masalah-masalah kita sudah sedikit bahas. Kita langsung bahas solusinya saja. Nah, maksud solusi di sini atau pilihan yang tadi kita sampaikan menurut konteks ekonomi adalah adanya
keputusan secara sadar. Dia sadar, dia tahu bahwa sumber ini terbatas, makanya dia menggunakan sumber daya yang ada atau yang dimaksud barang dan jasa tadi yang langka tuh itu dengan cara tertentu. Gak bisa semuanya dikubior, semuanya diambil, gak bisa. Harus ada caranya, harus ada tekniknya. Seperti halnya minyak bisa nggak sih kita murahin? Bisa aja. Tapi kalau ntar murah, orang belinya banyak, belinya berterus-terusan tuh banyak isinya. Ya orang akan meremehkan minyak dan akhirnya minyak langka dan kita nggak bisa pakai minyak lagi. Makanya harus dengan cara apa? Teratur. Kenapa juga akhirnya emas mahal? Kenapa ada diamond mahal? Karena mereka langka, sedikit yang ada. Tuh makanya itulah menjadi disebutnya solusi-solusi bagaimana teknik atau pilihan yang tepat adalah adanya kesadaran untuk menggunakan sumber daya yang langka atau yang terbatas dengan cara tertentu. Nah, ada prinsip yang menarik yang bisa edukasi ke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman nanti ketika teman-teman berada di kehidupan nyata. Kayak titip pesan saja, pakailah kata-kata ini. Nah, ya, sesuaikanlah kebutuhan dengan pendapatan, bukan menyesuaikan pendapatan dengan kebutuhan. Jadi ketika nanti teman-teman punya penghasilan, ketika teman-teman nanti berada di lingkungan pekerjaan atau teman-teman berada di rumah sekalipun, bisa nasihati teman-teman dan teman-teman yang lainnya. Sesuaikanlah kebutuhan Anda dengan pendapatan Anda, bukan menyesuaikan pendapatan dengan kebutuhan. Maksudnya apa? Kalau memang menyesuaikan kebutuhan dengan pendapatan. Jadi gini, kalau memang pendapatan kalian kebutuhan kalian makan, pangan, sandang, pangan, papan, makan, pakaian, sama tempat tinggal. Kalau emang tok kebutuhan kalian makan, ya sesuaikan dengan pendapatan kamu. Kalau pendapatan kamu hanya cukup bisa makan tempe, ya makan tempe saja. Ya jangan gara-gara gengsi atau gara-gara suatu hal teman-teman mendahulukan gengsi atau ego. Gitu. Atau bukan menyesuaikan pendapatan dengan kebutuhan tadi. Ya teman-teman kebutuhan gue pangan, tapi gue pengen dikenal dong, gue gengsi kalau makan cuma tempe doang. Ya gak gitu teman-teman. Itu berarti teman-teman belum sadar, belum tahu pilihan yang tepat itu seperti apa. Tapi pesanlah titip kaido ini, sesuaikanlah kebutuhan dengan pendapatan, bukan menyesuaikan pendapatan dan kebutuhan. Ya alhamdulillah, semoga lebih bermanfaat dan semoga jauh lebih tahu. Oke, lanjut aja. Jadi pada dasarnya pilihan yang tepat adalah keputusan secara sadar Anda tahu ini barang ini langka atau sumber daya ini langka dengan cara tertentu. Oke, next. Nah, ini beberapa sistem ekonomi yang kita akan bahas. Oke, singkat saja, nanti teman-teman bisa bahas lebih dalam tentang sistem ekonomi, sistemnya ya, cara sistemnya ya. Nah, kaido sedikit bahas tentang apa aja sistem ekonomi secara tradisional, komando, pasar, campuran, atau Indonesia dikenal dengan punya sistemnya sendiri loh. Ya. Oke, gini, kalau ekonomi tradisional itu adalah sistem ekonomi yang diterapkan oleh masyarakat tradisional. Misalnya apa? Misalnya sederhana apa ya? Kayak teknik ininya atau produksinya itu diarahin secara turun-menurun dan tapi biasanya sederhana. Terus biasanya punya modal juga dikit. Dan sistem untuk gaya belinya adalah barter. Barangnya ditukar. Anda punya apa? You tukar sama barang juga. Anda punya apa? Terima juga gitu. Terus dia biasanya condong ya kerja sendiri-sendiri, nggak ada istilah pembagian kerja. Kalau jual sayur semua gitu. Nah itu tradisional banget lah gitu. Terus semua berorientasi pada tanah. Ya kayak di beberapa suku pedalaman kan, suku Baduy segala macam, dia cara jual belinya ada, Anda punya apa nih? Anda berburu apa? Oh berburu rusa. Oke, saya punya beras, mau tukar sama urusan beras. Nah situ jadi makan daging, saya makan beras. Nah kayak gitulah. Jadi sistemnya barter gitu. Nah kalau satu komando atau sistem komando, dia diprioritaskan atau peran sangat dominan dari pemerintah. Nah contohnya kayak negara apa yang dominan banget sama pemerintah kayak berkuasa banget. Nah sistem ini biasanya dipakai oleh Korea Utara, benar. Korea Utara menggunakan sistem komando. Dia terpaku pada sang presiden Kim Jong Un. Ya, presiden ini yang akhirnya mengkomandoin semuanya pemerintah, gaji diatur, semuanya diatur gitu kan. Sistem ini sumber daya juga diatur. Ini kamu yang ini, kamu ini. Wah, itu diatur banget, tidak ada kebebasan. Ya, jadi gaji itu rata semuanya. Ya, gitu. Tapi ya tadi
emang keuntungannya pendapatan secara merata ya, oke, pendapatan secara merata. Tapi akhirnya nantinya tidak ada persaingan. Nah, kalau tidak ada persaingan, biasanya pertumbuhan ekonomi juga agaknya lemah karena tidak ada persaingan, standar gitu aja. Oke ya, itu. Jadi kalau ada kekuasaan, orang punya tanah gede, bukan itu bukan tanah lo, tanah negara. Wah, itulah disebutnya satu komando. Oke, itu dari sistem. Ada positif, ada negatifnya. Next, sistem ekonomi pasar. Nah, kalau dari sistem ekonomi pasar sendiri, dia merupakan kebalikan dari sistem komando. Nah, kalau komando kan diatur peran pemerintah. Nah, kalau pasar ya udah diserahin semua ke masyarakat. Masyarakat udah bebas dulu mau dagang. Tapi emang akhirnya menjadi positifnya ada daya saing yang tinggi. Daya saing yang tinggi tuh, mereka saing bersaing, mereka bisa jadi dengan cara tidak sehat ya. Kenapa? Karena ya mereka mau keuntungan segede-gedenya. Nah, ini punya kelemahan juga. Kalau kelemahannya apa? Nggak ada yang ngatur, nggak ada yang nengahin. Ya bahasanya hukumnya hukum rimba. Siapa yang punya tenaga gede, siapa yang berkuasa, siapa yang punya kekuasaan tertinggi di pasar itu, ya menang lah dia, bisa memonopoli segala sesuatunya. Ini kurang baik juga gitu kan. Tapi ada nggak sih negara yang seperti ini gitu kan, menerapkan sistem pasar? Ada. Ya mau dia seperti kayak di Amerika Serikat itu, saya satu contoh aja kan, ya mereka menyerahkan ke pasar. Udah terserah mau jual berapa kayak mau ini berapa, nggak jadi masalah gitu. Makanya kadang sistem seperti ini dia besar tapi isinya nggak ada, seperti balon. Dia besar balon tapi isinya nggak ada. Next, ada ekonomi campuran. Ekonomi campuran, pemerintahnya ikut bermain, terus masyarakatnya juga diberi kebebasan untuk bisa memecahkan masalahnya sendiri gitu. Jadi pemerintah ini melakukan kendali dan campur tangan pada sistem ekonomi campuran, tapi agar perekonomian tidak lepas kendali gitu. Jadi ada wasitnya ada. Kalau di ekonomi campuran ini siapa? Pemerintah. Nah, wasitnya ada. Jadi nggak berebutan lah, nggak seperti tadi yang pasar jadi suka-suka hati bebas tuh. Nah, negeri mana yang akhirnya menjadi sistem ini? Ya negeri Swedia itu, makanya dia negeri yang pendapatan per kapitanya lumayan gede teman-teman. Di sana hidup pun, waduh, teman-teman bisa baca sendiri deh, Swedia dengan sistem campuran ini berhasil dia gitu. Terus akhirnya bagaimana dengan sistem ekonomi Indonesia? Ekonomi Indonesia itu bagaimana? Nah, kita cek nih ya, ekonomi Indonesia apa sih? Pemikiran ekonomi itu berasal dari undang itu yang buat siapa? Pemerintah. Nah, di sini sistemnya kadang menjelimet ya. Menjelimetnya apa? Dia dibilang campuran juga, kadang tidak bercampur gitu kan. Tapi intinya di kalau di undang-undangnya diatur di Undang-Undang 1945 pasal 33. Di mana di situ nilai dasar perekonomian Indonesia menurut undang-undang tersebut, satu, karakter Indonesia dapat didefinisikan seperti ini. Sistem ekonomi ini adalah yang sifatnya kemasyarakatan ya. Biasanya ada istilah dari masyarakat untuk masyarakat kembali ke masyarakat gitu. Nah, tapi pada dasarnya tetap harus ada diatur juga gitu, harus tetap diatur. Pengendalian kita siapa? Ideologi kita ya Pancasila gitu. Nah, teman-teman bisa cek lah, nanti bisa nilai sendiri kira-kira sistem ekonomi Indonesia menurut teman-teman berada di posisi mana ya gitu. Kalau mau ngomongin tentang karakternya, ya karakter Indonesia satu, perekonomian disusun sebagai usaha bersama ya kan, karena sistemnya gotong royong gitu, kekeluargaan. Makanya timbullah istilah BPJS yang sifatnya gotong royong, kita bayar tiap hari. Kalau kita nggak sakit ya kita nggak bisa ngeklaim, kalau kita sakit kita baru ngeklaim, tapi ya hasil dari yang kita kasih itu nggak balik lagi ke kita, itu disebutnya sistem gotong royong. Terus memiliki produksi yang bercabang-cabang ya, karena apa? Nggak bisa dikuasai oleh satu negara, tidak bisa menguasai, tapi masyarakat pun tidak bisa menguasai. Jadi sehingga kekayaan alam dikuasai oleh negara ya, kekayaan alam tapi untuk apa? Kemakmuran rakyat. Nah, nanti teman-teman bisa cek atau bisa nilai sendiri. Itu jadi PR Kaido menurut kalian ya. Nanti ada pertanyaan di Kaido ini, jadi tugas pertama kalian ya. Menurut kalian pribadi ya, pakai bahasa kalian saja.
perekonomian Indonesia atau sistem ekonomi Indonesia dia seperti apa atau menggunakan seperti apa? Apakah dia tradisional kah? Apakah dia komando? Apakah dia pasar? Apakah dia campuran? Ya coba dianya teman-teman masing-masing. Indonesia sebenarnya pakai sistem ekonomi apa sih? Gitu. Oke, itu aja mungkin dari Kedo untuk hari ini. Menyenangkan sekali teman-teman. Kita pagi-pagi ini sudah mau mendapatkan ilmu. Kita udah sedikit review ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah pertama kita ngomongin inti masalah dari ekonomi itu pasti apa. Pasti nggak jauh-jauh namanya dari kelangkaan atau ada bahasa peribahasanya, coba bahasa peribahasanya. Barang dan jasanya terbatas, tapi kepuasannya atau maksudnya kebutuhannya tidak terbatas. Itu inti masalahnya. Yang kedua, masalah-masalah klasik dengan masalah-masalah modern itu berbeda. Kalau klasik dulu hanya produksi, distribusi, ekonomi. Itu semakin tinggi zaman, semakin tinggi masalah. Gitu. Dan yang pesan selanjutnya yang kayak tadi sampaikan adalah sesuaikanlah kebutuhan Anda dengan pendapatan Anda. Jangan pendapatan Anda sekian per bulan tapi sosok makan di restoran atau di apa ya. Jangan zolim sama keuangan Anda sendiri. Tuh. Terus yang ketiga adalah ini, solusinya ada banyak. Pilihan yang tepat itu menjadi pilihan utama. Tahu sekali prioritas yang seperti apa ya. Terus bagaimana pakai sistem mau yang seperti apa yang mau kita pakai. Oke, masalah ini akan kita lebih kompleks lagi di perikanan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan, apa yang dimaksudnya dengan yang hal-hal tadi. Ini menjadi pembuka dari Kedo tentang masalah ekonomi. Itu aja dari Kedo, so fun. Enjoy, terima kasih banyak untuk aktif pertolongan ini. Salam jumpa, jangan lupa diisi form biodatanya dan di bawahnya ada resume dari video ini. Menurut kalian pertanyaan Kedo lah, Indonesia menggunakan sistem apa? Oke, itu aja dari Kedo. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.